Bapak Ibu, selama kita hidup, pasti ada keadaan-keadaan negatif atau keadaan-keadaan sulit yang mungkin kita hadapi. Dan kalau kita nggak hati-hati, saudara, iblis bisa memakai keadaan-keadaan tersebut untuk membuat kita lelah. Salah satu, saudara, pekerjaan setan itu adalah membuat kita lelah, membuat kita burn out. Amalek itu ketika menyerang, Amalek itu licik sebagai gambaran daripada si jahat. Amalek itu bukan menyerang dari depan, head to head. Tapi Amalek itu justru menyerangnya itu dari belakang. Siapa yang diserang? Yaitu orang-orang yang ketinggalan, orang-orang yang kelelahan, ya para lansia pada zaman itu, anak-anak, mereka-mereka yang kelelahan, saudara. Itulah yang diserang, mereka-mereka yang lemah. Nah seringkali keadaan-keadaan negatif itu membuat kita lelah, membuat kita lemah, sehingga iblis biasanya akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita kalau kita nggak hati-hati. Itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana kita bisa mengalahkan keadaan-keadaan kita yang negatif tersebut, keadaan-keadaan sulit tersebut. Nah kita akan belajar dari seorang yang bernama Bartimeus. Saudara, orang ini punya keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan negatif. Dia adalah seorang pengemis, dia juga buta. Berarti orang ini ada dalam keadaan, terjebak dalam keadaan yang sepertinya tidak ada harapan atau nggak punya masa depan. Orang buta berarti dia hidup dalam kegelapan. Lalu dia menjadi pengemis berarti dia ini selama ini hidup bergantung dari belas kasihan orang. Saudara, sepertinya nggak ada masa depan, sepertinya nggak ada harapan untuk hidupnya atau keadaan negatifnya itu bisa berubah. Tapi yang luar biasa, orang ini akhirnya mengalami terobosan. Bartimeus ini. Nah dari cerita tersebut, saya punya 5 poin untuk Anda bisa bawa pulang. Menjadi cermin buat kita, menjadi pegangan buat kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan keadaan sulit kita. Kita tidak mengizinkannya menguasai diri kita dan menghancurkan kehidupan kita. Coba kita buka sama-sama, langsung aja kita buka di Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10, kita baca di mulai ayat yang ke-46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Jadi Bartimeus itu, bar itu artinya anak, Timeus itu nama ayahnya. Jadi digabung jadi namanya Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke saudara, ini adalah seorang yang buta. Dia punya keadaan sulit. Mungkin itu mencerminkan keadaan saudara. Mungkin beberapa di antara saudara, mungkin bergumul di dalam kecanduan-kecanduan yang membuat Anda frustasi karena Anda merasa aku gak bisa menang dari kecanduan ini. Atau mungkin saudara itu menjalani terapi kesehatan selama bertahun-tahun. Atau bahkan mungkin saudara mungkin sedang bergumul dengan problem emosi sehingga Anda menjalani terapi. Atau mungkin saudara kesehatan Anda menurun sudah bertahun-tahun tapi gak kunjung ada perubahan. Atau mungkin saudara hidup di dalam kekurangan selama bertahun-tahun. Saudara, dan itu membuat saudara frustasi dan sepertinya itu mengkungkung Anda. Mungkin saudara juga
terjebak dalam hubungan yang gak sehat dengan seseorang, atau hubungan yang buruk dengan seseorang bertahun-tahun, dan Anda hari ini merasa bahwa itu gak mungkin bisa berubah. Apapun itu, saudara bisa berubah. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, catat baik-baik. Saudara perlu bangkitkan atau hidupkan iman Anda. Katakan amin.